wabarakatuh. Masih bersama saya yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini, yaitu permohonan NPWP bersama saya Sukma Laili. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang NPWP. Yang pertama ada definisi NPWP, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Fungsi dari NPWP itu sendiri yaitu yang pertama ada sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Lalu yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. Yang keempat, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak. Lalu selanjutnya, yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Misalnya dokumen impor, dokumen ekspor, pinjaman kredit bank, dan lain-lain. Semuanya memerlukan mencantumkan NPWP. Lalu selanjutnya, fungsi yang keenam, untuk keperluan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan masa dan tahunan. Kita lanjut, manfaat dari NPWP itu sendiri yaitu yang pertama, wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Lalu yang kedua, wajib pajak dapat terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21. Jadi maksudnya di sini, apabila kita tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh untuk PPh pasal 21 itu lebih besar 20% daripada yang mempunyai NPWP. Jadi lebih baik mempunyai NPWP daripada tidak mempunyai NPWP. Inilah merupakan manfaat dari NPWP. Kartu NPWP. Kartu NPWP di sini yaitu merupakan kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang berisikan nomor wajib pajak NPWP dan identitas lainnya. NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, yaitu contohnya formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak. Lalu yang kedua, surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan. Yang ketiga, hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Arti dari kode NPWP di sini ada contoh dari NPWP, nomor NPWP yaitu 01.375.706.7 strip 321.000. Ini ada maksudnya. Jadi maksudnya di sini yaitu 2 digit pertama itu merupakan identitas wajib pajak. Lalu 6 digit kedua merupakan nomor registrasi. 1 digit ketiga yaitu cek digit untuk mengecek secara komputerisasi. Lalu selanjutnya ada 3 digit keempat merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. 3 digit terakhir merupakan kantor pusat. Jadi inilah contoh dari nomor NPWP dan ada artinya kenapa begitu panjang nomor tersebut. Kita lanjut, pihak yang wajib mendaftarkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak yaitu yang pertama ada orang pribadi, orang yang menjalankan usaha dan pekerja bebas.
Lalu yang kedua, orang yang tidak menjalankan usaha tetapi penghasilannya melebihi PTKP. Yang ketiga, wanita kawin pisah harta. Lalu pihak yang dapat mendaftarkan berikutnya badan usaha. Selain orang pribadi ada badan usaha atau perusahaan. Lalu yang ketiga, orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Inilah contoh dari bentuk NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Lalu ada syarat untuk membuat NPWP. Syaratnya di sini bisa kita lihat, yaitu yang pertama untuk karyawan atau pekerja kantoran. Syaratnya untuk WNI fotokopi KTP, untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Lalu yang ketiga, surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Dan yang terakhir, surat keputusan atau SK bagi pegawai negeri. Itulah syarat NPWP untuk karyawan atau pekerja kantoran. Selain itu juga ada syarat NPWP untuk wirausaha. Untuk wirausaha di sini syaratnya apabila WNI fotokopi KTP, untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Lalu yang ketiga, surat keterangan usaha minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik. Lalu yang keempat, surat pernyataan di atas materai berupa 6.000. Ini yang dulu ya, yang 6.000, sekarang materai sudah berlaku 10.000. Lalu syarat untuk membuat NPWP yang ketiga untuk wanita yang sudah menikah, yaitu fotokopi NPWP suami. Untuk WNI fotokopi KTP, fotokopi KK. Untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Lalu berikutnya, jika suami WNA maka fotokopi dokumen luar negeri, dokumen perpajakan luar negeri, surat keterangan kerja dari perusahaan. Lalu selanjutnya, surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Inilah merupakan syarat-syarat membuat NPWP. Kita lanjut. Di sini ada langkah-langkah membuat NPWP pribadi, langkah mudah. Ini dari menurut perpajakan ya, dari kantor pajak, yaitu siap dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Jadi persyaratan tadi difotokopi, lalu datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat dari alamat yang tertera di KTP Anda. Jadi kita mendatangi kantor pelayanan pajak yang terdekat, lalu mengisi formulir pengajuan NPWP, lalu menyerahkan berkas kepada petugas pendaftaran dan diterima tanda terimanya, dan kita akan menerima NPWP-nya. Jadi untuk langkah-langkah membuat NPWP ini bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak, bisa juga kita mendaftarkan NPWP secara online, yaitu melengkapi dokumen yang pertama, lalu melakukan pendaftaran, menunggu penerbitan PBS, lalu yang keempat menerima NPWP dan SKT. Jadi syaratnya sama seperti yang manual, tetapi bedanya kalau yang kita datang langsung ke kantor pajak, apabila secara langsung kita datang langsung ke kantor pajak. Apabila dengan online bisa kita mendaftarnya dari rumah dengan memasuki jalur dari e-registrasi dari kantor pajak. Lalu berikutnya ada prosedur permohonan penghapusan NPWP orang pribadi. Misalnya kita tidak mau lagi memiliki NPWP, tidak bekerja lagi, dan tidak mempunyai penghasilan, maka ada permohonan penghapusan NPWP orang pribadi. Yang pertama, mengajukan permohonan wajib pajak, datang langsung ke kantor pelayanan pajak, lalu akan di-entry data tersebut. Dan setelah mengisi formulir, kita terima
berkasnya, dan apabila telah disetujui oleh kantor pelayanan pajak, oleh petugasnya, maka keluarlah penghapusan NPWP orang pribadi. Itulah tadi pembelajaran kita tentang NPWP. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.